Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini, pagi ini saya survei ataupun lihat-lihat juga sawah punya tetangga. Ini punya kelompok, masih sama kelompok Sri Makmur, sama dengan saya. Ini punya Bapak Sri Munawar. Beliau ini tanam di daerah sini ini udah termasuk paling belakangan ya, paling belakangan, dan ini umur sekitar 50 hari. 50 hari ini dia sudah melakukan penyemprotan menggunakan cuka bambu 2 kali, dan pupuk kimianya cuman 75 kilo. Entah nanti sebelum dapat kabar dari dia mau pupuk lagi atau enggak, kayaknya sih udah cukup ya, karena anaknya udah lumayan banyak. Saya hitung itu ada yang 40, 30 mulus. Ternyata kelebihan tahun ini, tanam belakangan ini agak-agak apa ya, malah aman gitu. Kalau yang tanaman yang udah umur 70 hari, yang dulu ini udah kena ini, dia kena tikus, hama, pengerat. Makanya ya mau gimana lagi kan. Jadi kondisi punya Pak Sri Munawar kondisinya. Dan saya kali ini juga mau nyemprot. Kebetulan saya mau nyemprot juga sekali. Ini semprotnya pakai racikan sendiri saya. Sampai saat ini kondisi padi saya nih. Ini kondisi padi saya udah jebol kayak gini. Yang punya Pak Sri Munawar tadi jenis padi muncul, yang punya saya ini Impari 33 ya. Ini hanya menggunakan ini yang udah merata ini, mulai merata ini, menggunakan pupuk kurang lebih 40 kilo ya, 10 bulan apa 10 bulan. Total sawah saya setengah sebulan ataupun setengah hektar seperbulan. Udah menggunakan pupuk kimia, saya kurangi separuh dari biasanya. Ini menggunakan, saya habis 3 sak ya, SP36 1 sak, Ponska 1 sak, ureanya 1 sak. Dan alhamdulillah menggunakan cuka bambu dengan aplikasi saya udah 3 kali sampai saat ini. Dan saya tambah lagi dengan pupuk Hayati bikin sendiri ya, POC. Dan menggunakan, alhamdulillah saya tahun ini nggak menggunakan insek ataupun fungi sama sekali, maksudnya dengan kimia. Tidak melakukan perlakuan kimia, hanya menggunakan ya racikan sendiri aja. Ada obat yang inseknya habis, tinggal fungisidanya habis, inseknya. Karena fungisida kayaknya jamur tahun ini alhamdulillah nggak seberapa banyak, dan dengan menggunakan pupuk cair sendiri, dengan menggunakan insek sendiri, ini juga bisa menekan ya. Ada apalagi fungsi dari cuka bambu tersebut ya, bisa menjadi apa ya, pembenah tanah. Selain berguna untuk nutrisi tanaman, tapi itu bisa juga untuk mengurangi tingkat keasaman yang diakibatkan berlebihan, yang bisa mengatasi residu tanah ya. Dan ini kondisi padi saya di umur 70 hari nih, udah mau keluar, sudah bunting tua, udah bunting tua. Alhamdulillah mulus. Saya lagi ngecek orangnya, takut ada orang atau apalah gitu. Tapi alhamdulillah selama tanam tahun ini saya belum nemuin sih orangnya.
ada bintik-bintik, ada bintik-bintik orang tuh ada, cuman tidak seperti tahun sebelumnya. Padahal cuaca lebih lembab tahun ini. Mudah-mudahan sih mulus bisa sampai panen. Tidak menggunakan insek, saya sih tapi saya hindari lah, namanya insek yang apa ya, yang terlalu keras, yang ngeri banget. Kalau emang nggak ada penyakit, nggak ada hama, kita nggak usah semprot. Kita harus amati tanaman kita itu. Buat kita di sawah, kita amati, jangan hanya di pinggir saja ya, kita amati di tengah, sisi kiri, sisi kanan, terus keliling lah kita ke dalam itu, kita cek. Ketika popularitas si hama ataupun kayak orang, bila ada, dengan kita perbandingan dengan hama ataupun musuh alaminya seperti kinjang, tomcat ya, teng-oteng dan yang lainnya. Kalau itu seperti ini, masih banyak apa namanya, ini nih, alah malah lari, masih banyak lah ya, kita nggak perlu semprot, nggak perlu semprot dengan yang kimia apalagi. Tapi kalau kita untuk pencegahan dengan menggunakan hayati, insek hayati, monggo, lebih bagus karena aman juga. Karena sifatnya hayati itu kan 3 hari setelah kita aplikasi bisa jadi racun. Setelah 3 hari kemudian, 4 hari ke 5 hari ke sana bisa jadi sumber nutrisi ataupun makanan buat tanaman kita, jadi pupuk. Itu kelebihan-kelebihan dari organik, sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah tahun ini saya bisa, apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami bisa saya laksanakan, bisa saya aplikasikan, dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa sama, minimal sama dengan yang menggunakan kimia. Itu aja yang penting, tanaman kita sehat, beras kita sehat, kita juga insya Allah sehat, amin. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman semua seluruhnya, untuk para petani di Indonesia ya. Mungkin itu saja, karena saya mau lanjut semprot karena ini udah pas waktunya. Penyemprotan organik itu jangan terlalu siang. Kalau pagi juga sih nggak bagus ya, pagi mah subuh kan gitu. Jadi jam segini lah, sekitar jam 8, jam 7, jam 8, jam 9 selesai. Kalaupun tidak selesai, kita tinggalin aja dulu. Usahakan nanti besok lagi, kalau nggak sore. Sore dari jam 3, 4, jam 5. Itulah pasti teman-teman sudah tahu. Nggak perlu kita bahas terus masalah penyemprotan, pasti sudah paham kalau organik nggak boleh. Sebenarnya semua insek dan fungi pun, kimia pun sama lah ya. Tapi kalau organik lebih efektif di pagi hari dengan sore hari. Ini kawan-kawan tinggi bener tadi saya. Ini hanya 75 kilo dengan cuka bambu aplikasi 3 kali, kurang lebih nanti saya aplikasikan sampai 4 kali ya. Nanti setelah ini merata, setelah mulai merunduk 1 kali, untuk membantu pembuahan lebih padat isinya. Dan ini punya kakak ya. Ini tidak menggunakan cuka bambu sih, tidak, tapi bedanya dikit. Ini enggak hijau, yang ini agak hijau gitu aja. Karena cuka bambu nggak akan hijau seperti kimia, royo-royo aja dia, tanaman kita lebih segar gitu. Oke, itu saja kawan. Mudah-mudahan kita bisa post lagi di hasil tani nanti, tanaman ini seperti apa. Saya juga penasaran, karena
karena baru kali ini saya paling irit betul modal nyawa ya, tidak beli insek, tidak beli fungi, tidak beli nutrisi yang lainnya. Kita bikin kalsium, kita bikin kalium, NPK, semua kita bikin di bentuk cair. Kita bantu untuk pembuahan di fase generatif ini. Kemudian hasilnya juga nanti akan melimpah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.